Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi anda sekalian jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ananda sekalian, kita bertemu kembali pada bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sejarah, yaitu bagaimana kehadiran Islam di Indonesia. Kalau di dalam buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Anda bisa buka di bukunya pada bab 6 halaman 105, judulnya Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara. Anda sekalian, tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mempelajari ini Anda mampu pertama menjelaskan alur perjalanan dakwah di Nusantara. Kedua, menunjukkan cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Nanda sekalian, manfaat kita mempelajari ini adalah kita mengetahui secara lebih jelas bagaimana sejarah Islam kok bisa ada di Indonesia, siapa yang membawanya, dan bagaimana cara-cara penyebarannya di Indonesia ini. Ananda sekalian, yang pertama kita akan membahas teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ananda sekalian, pada saat sekarang ini Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Padahal dulunya Indonesia ini bukanlah dihuni oleh orang-orang yang beragama Islam, tetapi adalah Hindu dan Buddha. Tapi kenapa kemudian pada saat sekarang ini menjadi mayoritas? Bagaimana sejarah masuknya? Nah, ternyata ada beberapa teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah ya, atau Arab. Bahkan pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Yaitu dibawa para pedagang dari Timur Tengah. Ya, mereka di samping untuk misi dagang, mereka juga memiliki misi dakwah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah, memeluk agama Islam. Nah, orang-orang yang datang ini adalah keturunan para nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, yang biasa menggunakan gelar Sayyid, Syarif atau Habib di depan namanya. Nah, masuknya Islam ke Indonesia menurut teori ini karena ada jalur perdagangan antara Nusantara dengan Arab yang sudah berlangsung lama, bahkan sebelum Masehi. Nah, kita lihat teori yang kedua, teori Gujarat. Bagaimana masuknya Islam ke Indonesia menurut teori ini? Nah, menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia itu bukan dari
Mekah atau Arab, tapi dari Gujarat, sebuah wilayah di India bagian barat, pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Menurut teori ini, yang membawa Islam ke Indonesia bukanlah orang-orang Arab secara langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam, lalu berdagang ke Nusantara. Sebab menurut para ahli sejarah, orang-orang Gujarat telah lebih dahulu membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan para pedagang Arab. Jadi menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, ya, sebuah tempat yang ada di India. Jadi di India terlebih dahulu telah masuk Islam, kemudian para pedagang dari sana datang ke Nusantara dengan misi dagang dan dakwah, sehingga hadirlah Islam di Indonesia. Kemudian, ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, Islam hadir di Indonesia itu berasal dari Persia, ya, bukan dari Arab, bukan dari Gujarat, India, tapi dari Persia yang sekarang ini disebut dengan Iran. Alasannya adalah ada kesamaan budaya dan tradisi, ya, yang berkembang antara masyarakat Persia dengan Indonesia. Salah satu tradisi itu adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Nah, yang keempat adalah teori Cina. Nah, menurut teori ini, proses masuknya Islam ke Indonesia berasal dari para pedagang Cina pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Sebab pedagang-pedagang Cina telah berhubungan dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Nah, sementara di Cina sendiri sebenarnya Islam telah sampai, ya, pada abad ke-7 Masehi, langsung dibawa para pedagang Cina ke Nusantara. Nah, bukti teori ini adalah Raja Islam pertama di Jawa, ya, di Pulau Jawa adalah Raden Patah dari Bintoro Demak yang merupakan keturunan Cina karena ibunya disebut berasal dari Campa, ya, sebuah tempat di Cina bagian selatan yang sekarang ini disebut dengan Vietnam. Bukti lainnya terdapat masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina yang terdapat di Pulau Jawa. Nah, Nanda sekalian yang soleha, 4 teori masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia masing-masing memiliki argumentasi tersendiri. Yang jelas, masuknya Islam ke Indonesia menurut teori-teori yang ada tadi adalah pada abad pertama Hijriah atau sekitar pada abad ke-7 Masehi atau tahun ke-700 Masehi. Dan hampir semua teori ini mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan peperangan, bukan dengan pemaksaan, perampasan, tapi melalui cara-cara yang damai, ya, seperti yang disebutkan pada teori-teori tadi. Para pedagang-pedagang Muslim itu baik dari Arab, kemudian Gujarat maupun dari Cina, mereka berdagang ke Indonesia sambil mengemban misi dakwah, yakni menyebarkan agama Islam. Nah, Nanda sekalian, setelah Islam hadir di Indonesia yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Muslim tadi, selanjutnya di Indonesia disebarkan oleh berbagai macam golongan, ya. Para pedagang Muslim, mubalik, sufi, para kiai, wali, khususnya di Pulau Jawa yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali yang 9. Nah, itu ada di Pulau Jawa. Mereka adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Surabaya, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Giri di Gresik, Sunan Derajat di Surabaya,
kemudian Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Kudus di Kudus, Sunan Kalijaga di Demak, dan Sunan Muria di Kudus. Nah, mereka-mereka ini adalah para wali Allah Subhanahu wa taala yang berperan besar dalam menyebarluaskan dan mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, bagaimana cara para mubaligh, para penyebar Islam dalam mendakwahkan Islam di Nusantara? Nah, ada beberapa cara yang menurut para ahli sejarah yang mereka lakukan. Yang pertama adalah dengan melalui perdagangan. Nah, jadi pada para pedagang Muslim, baik dari Arab, Persia, India, dan Cina, itu mereka berdagang datang ke Indonesia karena Indonesia kaya akan rempah-rempah, ya, hasil bumi. Ya, para pedagang-pedagang itu masuk melalui Selat Malaka, kemudian sampai ke Pulau Sumatera, selanjutnya sampai menyebar ke Pulau Jawa. Nah, mereka tidak hanya membawa misi dagang, tetapi juga membawa misi dakwah, ya. Sehingga cara-cara mereka berdakwah itu melalui perdagangan. Mereka, para pedagang ini dikenal berakhlak yang mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Nah, para pedagang-pedagang itu mendapat simpati dari kalangan pribumi masyarakat Nusantara waktu itu. Nah, para pedagang-pedagang itu banyak yang singgah di Indonesia, bahkan ada yang bertempat tinggal di Indonesia, dan akhirnya berkembang menjadi sebuah komunitas atau perkampungan Muslim. Nah, itu melalui perdagangan. Selanjutnya, Nanda sekalian, cara-cara dakwah Islam di Nusantara adalah melalui perkawinan. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa Islam hadir di Indonesia dibawa oleh para pedagang. Nah, para pedagang tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, ya, wanita atau perempuan-perempuan Indonesia, terutama para putri bangsawan dan putri raja. Lalu dari pernikahan itu tentu mempunyai keturunan. Nah, keturunan itu tentu beragama Islam. Kemudian demikianlah semakin banyak sehingga membentuk komunitas atau perkampungan Muslim yang disebut dengan Pekojan. Selanjutnya, Anda sekalian, yang ketiga cara dakwah Islam Nusantara adalah melalui pendidikan. Nah, para mubaligh itu mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, lembaga-lembaga pendidikan ini telah ada sejak pertama Islam masuk ke Indonesia, dan di berbagai tempat nama-namanya berbeda. Di Aceh misalnya itu disebut dengan Menasah, Dayah, dan Rangkang. Kalau di Sumatera Barat dikenal dengan Surau, di Kalimantan dikenal dengan Langgar, sementara di Jawa dikenal dengan Pondok Pesantren. Nah, disinilah sebenarnya dilakukan pembinaan, pendidikan, kaderisasi bagi para calon mubaligh, ulama, kiai. Setelah mereka selesai dididik, dibina, dikader di lembaga-lembaga pendidikan ini, nah, kemudian mereka berdakwah ke berbagai pelosok sampai ke perkampungan-perkampungan terdalam untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, baik Ananda sekalian, selanjutnya cara dakwah Islam di Nusantara adalah melalui hubungan sosial. Nah, para mubaligh menyebarkan Islam di Nusantara, mereka pandai bersosialisasi. Mereka pandai bergaul, menjalin hubungan yang baik secara sosial dengan masyarakat pribumi. Mereka berbaur melalui kegiatan-kegiatan sosial, bersikap santun, bersih lahir batin, dermawan, silaturahim, saling membantu, bergotong royong dengan masyarakat. Mereka menyampaikan Islam dengan cara yang bijaksana, tidak memaksakan dan merendahkan, sehingga ajaran Islam mudah, ya, diterima oleh masyarakat kalangan pribumi pada waktu itu. Nah, kemudian yang selanjutnya cara dakwah Islam di Nusantara adalah melalui kesenian.
Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah bahwa kesenian dan kebudayaan yang berkembang di Nusantara sebelum Islam datang adalah Hindu-Buddha. Nah, kesenian-kesenian kebudayaan itu kemudian tidak serta-merta dihilangkan, tetapi justru digunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Nah, karena itu muncul cabang-cabang seni yang dikembangkan ketika itu: seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra dan wayang kulit. Semuanya ini dipergunakan untuk mendakwahkan agama Islam. Bahkan para wali songo yang ada di Pulau Jawa itu banyak menggunakan budaya-budaya yang sudah dimodifikasi sesuai dengan syariat Islam sebagai sarana untuk menarik orang sehingga memeluk agama Islam. Nah, Nanda sekalian, itulah sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan cara-cara dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, untuk selanjutnya kita akan nanti pada pertemuan berikutnya akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Ananda sekalian yang soleh dan soleha, tetap semangat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.